warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Erni Listiawati dari kelas 12 IPA. Dan saya Madeka Gunawan dari kelas 12 IPA. Dan saya Syafika dari kelas 12 IPA. Ya, kami berdiri di sini akan memaparkan materi sejarah tentang masa reformasi pemerintahan Abdurrahman atau Gus Dur. Masa reformasi pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu pemilu 1999 melakukan pemungutan suara oleh anggota MPR. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berhasil memenangkan pemungutan suara dan secara resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Ya, dan yang kedua, untuk menjalankan pemerintahannya, Presiden Gus Dur membentuk kabinet yang disebut Kabinet Persatuan Nasional. Kebijakan Gus Dur, bidang hukum dan pemerintahan. Di awal pemerintahannya, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan tujuan perampingan struktur pemerintahan. Pembubaran dua departemen ini dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Kapres nomor 355 tahun 1999 pada tanggal 23 November tahun 2000. Namanya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui keputusan Kapres nomor 165 tahun 2000. Selanjutnya, kebijakan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada masa pemerintahan Gus Dur, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Sesuai dengan agenda reformasi berkaitan dengan susunan pemerintahan yang berkaitan dengan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. TNI dan Polri. Pada masa Orde Baru, TNI dan Polri disatukan dalam satu. Selanjutnya, memisahkan TNI dan Polri. Pada masa Orde Baru, TNI dan Polri disatukan dalam satu institusi, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kemudian pada masa pemerintahan Gus Dur, TNI dan Polri dipisahkan agar fokus pada masing-masing fungsinya. Fungsi dari Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan TNI untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Dan yang selanjutnya menyelesaikan kasus KKN. Pada tanggal 6 Desember tahun 1999, kasus KKN pada masa Orde Baru kembali dibuka. Hasilnya, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus KKN. Di bidang HAM, hak asasi manusia, Gus Dur dikenal sebagai pluralis. Beliau mendukung keberagaman dan membela hak minoritas Tionghoa dan mengakui Konghucu sebagai agama di Indonesia, serta menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemilihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu dan juga mengubah nama Papua. Pada masa Orde Baru, nama Papua diberi nama Irian Jaya pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Presiden Gus Dur mengembalikan nama Papua. Ya, sekian materi yang telah kami paparkan. Kami ucapkan banyak terima kasih.